Oke, baik. Selamat sore semuanya. Baik, hari ini kita akan masuk konsep dasar perilaku organisasi. Maaf, kemarin karena wisuda saya hanya kasih materi doang. Tapi kali ini saya akan memasukkan apa ya, materi sedikit. Oke, baik. Eh, Kenapa kita perlu bicara perilaku organisasi? Ini sangat penting nih perilaku organisasi. Dan kita berbicara perilaku organisasi, kita berbicara tentang orang-orang yang berada dalam sebuah organisasi. Contoh kita anggap organisasi kecil yaitu rumah tangga. Di dalam ada bapak, ada ibu, ada adik, ada abang, ada kakak, dan lain-lain. Tetapi di dalam keluarga itu pun akan terjadi eh, sebuah perilaku yang akan berbeda untuk setiap orang. Biasanya orang tua kita pasti akan paham nih dengan eh, perilaku kita masing-masing karena mereka itu adalah leadernya di sini. Leader. Mungkin bapak yang akan menjadi pimpinan dan ibu yang akan menjadi wakil pimpinan. Jadi orang yang mengambil keputusan itu adalah orang tua. Jadi kalau kita lihat di situ nanti kan ada pembagian kerja di dalamnya. Oh ini anaknya sedikit egois, udah deh kasih kerjaannya yang eh, diselesaikan lebih gampang. Mungkin masak karena masak itu dari sekali aja. Oh ini anaknya agak baik, udah kita suruh nyapu ngepel karena dari pagi sampai malam harus beberapa kali disapu rumahnya. Baru ada anaknya yang sukanya kerjanya main air, ya, dibuat untuk nyuci piring, nyuci baju dan lain-lain. Jadi hal itu juga merupakan perilaku organisasi. Jadi si pimpinan harus mampu nih melihat sampai mana nih si eh, anak-anak yang diasuhnya itu menjadi orang yang benar. Baik, kita akan masuk ke dalam apa sih pengertian perilaku organisasi, kenapa tidak mau muncul ini besar? Besar. Tidak mau besar lagi. Bentar ya. Oke. Baik. Kenapa? Oke. Dari konsepnya, ini kita berbicara konsep. Dan kalau sebuah organisasi itu banyak orang dari perilaku budaya yang berbeda, dari keluarga yang berbeda, dari orang tua yang berbeda, otomatis menyatukan ini seperti apa? Agar sesuai dengan visi dan misinya organisasi. Nah, ini sangat penting. Dan nanti kita akan mengenalkan apa-apa aja sih ilmu yang berkaitan dengan konsep dari perilaku organisasi. Kita masuk ke pengertian terlebih dahulu. Pertama itu kita pengertian perilaku organisasi. Di sini dikatakan adalah sebuah bidang studi yang mempengaruhi, yang menyelidiki pengaruh oleh yang dimiliki oleh individu, kelompok dan struktur terhadap perilaku di dalam organisasi yang bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan semacam ini berguna meningkatkan efektivitas yang berguna untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Jadi kita di sini adalah kita akan berbicara tentang ilmu yang menyelidiki pengaruh terhadap individu. Individu ini berarti orang-orang yang ada dalam organisasi, pribadi lepas pribadi. Yang kedua itu kelompok. Nanti akan ada pengelompokan-pengelompokan kecil yang dalam organisasi, mungkin sesama suku yang sama atau mungkin seagama yang sama. Itu akan terjadi. Baru selanjutnya struktur. Mungkin nanti akan berkaitan dengan jabatan dan lain-lain. Akhirnya apa? Ketiga hal ini akan berpengaruh terhadap perilakunya orang tersebut, perilakunya kelompok tersebut, perilakunya struktur tersebut dalam organisasi. Sehingga apa? Goalnya itu pasti tujuannya untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Jadi harus yang dicari orang yang sesuai dengan uh, tujuan dari organisasi. Apa yang digolkan oleh sebuah organisasi? Apakah kinerja yang bagus atau mungkin penjualan aja cukup yang bagus? Apakah produksi aja yang bagus dan lain-lain? Tergantung dari goal dari sebuah perusahaan. Baik, kita lanjut ke bawah. Disiplin ilmu apa yang mendukung ini? Kalau kita berbicara disiplin ilmu kan kita berbicara seperti uh, apa aja nih yang mendukung kita agar berhasil? Mungkin lingkungan, mungkin orang tua, mungkin buku-buku yang kita baca. Hal-hal yang seperti itu juga nih yang mendukung ilmu perilaku organisasi apa aja? Kita akan lihat di sini ada banyak ilmu yang mendukung perilaku organisasi. Jadi tidak satu ilmu aja, tidak cukup hanya satu ilmu. Kita lihat di sini, kita lihat di sini disiplin ilmu yang mendukung ada psikologi nih.
ada learning, motivation, personality, emotion, dan lain-lain. Ada sosial psikologi, behavioral change, attitude change, communication. Ini akan berkaitan dengan kelompok tadi. Kalau tadi yang di atas psikologi itu terkait dengan individu, makanya biasanya psikotes katanya kalau untuk masuk ke dunia kerja, psikotes dulu deh gitu. Karena untuk melihat psikologinya si individu tadi. Kalau sosial psikologi ini bagaimana setiap perilakunya mereka itu akan berubah saat mereka sudah dalam sebuah grup. Contoh kita anggap sebuah orang Batak ini di sebuah organisasi itu akhirnya kalau orang Batak sesama orang Batak ketemu ini akhirnya chaos gitu, bisa jadi. Atau kalau orang Batak sama orang Nias sama orang Jawa sama orang Sunda satu divisi, akhirnya bagus hasilnya karena mereka saling tidak memahami budaya masing-masing sehingga bisa menjadi apa namanya akhirnya bisa menjadi lebih menunjukkan kinerja masing-masing agar menunjukkan oh aku suku Batak lebih bagus nih atau suku Nias lebih bagus nih atau suku Sunda lebih bagus nih suku Jawa lebih bagus nih. Jadi seperti itu dia kalau kita berbicara sosiologi dan sosial psikologi di sebuah grup. Selanjutnya antropologi, kita mungkin dulu bingung ya antropologi ini mau kemana nih. Ternyata antropologi ini untuk organisasi. Jadi biasanya antropologi akan berbicara tentang tatanan hidup bermasyarakat, tidak sedikit tentang individu. Jadi dia lebih ke arah tatanan hidup organisasi masyarakat. Di sini juga antropologi sangat penting karena contoh seperti comparative value atau nilai perbandingan nilai yang didapatkan dari grup A, grup B atau organisasi A, organisasi B. Contoh seperti uh, Yamaha, kita anggap mereka itu punya slogan kita harus menjadi yang terbaik atau visinya menjadi uh, pabrikan otomotif terbesar di Indonesia. Mungkin itu. Tapi dibuat pembandingnya nih, pembanding nilainya mungkin dari Honda lebih cepat lebih baik. Itu mungkin slogan yang biasa kita dengar. Atau dia punya visi dan misi menjadi eh, pabrikan sepeda motor murah tapi berkualitas. Itu kan menjadi visi dari sebuah organisasi, tidak lagi visi perorangan atau grup. Yang akhirnya apa? Akan ada goal di organisasi behaviornya atau perilaku organisasinya. Itulah yang dikatakan study of organizational behavior. Oke, kita sudah paham, mungkin kita akan bahas satu-satu nih. Saya clearkan dulu. Clear, oke. Baru di psikologi, di sini berbicara tentang ilmu pengetahuan yang berusaha mengukur, menjelaskan, dan terkadang mengubah perilaku manusia dan makhluk lain. Yang pertama itu kita lihat di sini ada learning, bagaimana cara belajarnya, bagaimana dia mampu belajar dengan baik, ada motivasinya, bagaimana dia termotivasi untuk bekerja, personalitinya, emosinya, persepsi dia terhadap sebuah keputusan, baru saat di training itu seperti apa, dimagangkan dia seperti apa, baru kita lihat kemampuan dia membuat keputusan atau kemampuan dia memimpin, efektivitas memimpinnya, baru kita akan lihat lagi dalam organisasi itu setelah kita bisa menilai, setelah kita menilai gitu ya, kita akan nilai lagi kepuasan kerjanya, kita akan menilai lagi kinerjanya dia, selanjutnya uh, pengukuran dari sikapnya, baru bagaimana nanti seleksinya, work desainnya, desain kerjanya, desain stres kerja, ini juga sangat penting nih. Contoh nanti saya akan carikan dan nanti mungkin saya akan cari terkait dengan apa namanya ya, work life balance, atau keseimbangan kerja. Keseimbangan kerja ini sangat penting nih, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Contoh kita anggap perempuan, perempuan itu akan memiliki anak dan mereka akan terpecah nih pemikirannya, pikirannya atau konsentrasi bekerjanya saat mereka itu berada di kantor tapi anaknya di rumah. Jadi bisa kita katakan kalau perusahaan menyiapkan apanya, kita anggap salah satu dari teman-teman ini punya anak nih lagi baik harus menyusui, maka kantor harus menyiapkan penitipan anak mungkin atau mungkin ASI corner dan lain-lain. Bisa karena apa? Karena itu akan memotivasi mereka untuk bekerja lebih baik. Akhirnya tidak terpecah lagi
fokus pemikirannya mereka. Oke, itu faktor psikologi. Kita masuk ke faktor sosial psikologi. Kalau kita berbicara faktor sosial psikologi, sini bidang ilmu dalam psikologi yang memadukan konsep psikologi dan sosiologi serta berfokus pada pengaruh seseorang terhadap orang lain. Ini lebih ke arah bagaimana orang lain mempengaruhi orang lain lagi. Jadi di sini dikatakan ada beberapa indikatornya, itu behavioral change atau bagaimana mengubah perilakunya, baru mengubah sikapnya, baru selanjutnya bagaimana dia berkomunikasi. Contoh seperti orang Jawa, mereka akan lebih lembut, tapi orang Batak akan selalu megas. Kalau orang Sunda lebih mendayu-dayu dan lain-lain. Baru bagaimana dia berproses dalam grup, itu akan dinilai semua. Bagaimana grup itu memutuskan sebuah keputusan yang tepat. Nah, itu goalnya adalah bagaimana grup itu akan mendapatkan kinerja yang baik. Akhirnya kalau sosial psikologi ini untuk grup. Oke, baik. Sosiologinya, sebenarnya sosiologi studi tentang manusia dalam kaitannya dengan lingkungan sosial dan culture mereka. Di sini budaya. Di sini udah mulai masuk organisasi sistemnya dan grup. Di sini ada grup dinamik, work team, bagaimana kita bisa mampu bekerja dalam tim, bagaimana komunikasi, powernya kita, bagaimana mengatasi konflik, bagaimana perilaku kita dalam grup itu sendiri, dan lain-lain. Itu untuk organisasi sistemnya. Sedangkan untuk grupnya ada formal organization teorinya. Baru teknologi organisasi itu seperti apa, perubahan yang terjadi dalam organisasi, budaya organisasi ini sangat penting pelajari dalam sosiologi. Sebenarnya antropologi di sini lebih ke arah masyarakat. Jadi di sini studi masyarakat untuk mempelajari manusia dan aktivitas mereka. Jadi di sini comparative value-nya, perbandingan nilainya gitu ya maksud saya. Baru perbandingan dari attitude-nya atau sikapnya, baru lintas budaya itu seperti apa. Itu untuk grup. Sedangkan untuk organisasi sistemnya itu organisasi culture itu seperti apa, budaya organisasinya. Selanjutnya lingkungan organisasi seperti apa, nyaman nggak. Kadang kan seperti ini, di dalam sebuah perusahaan ada perusahaan teman saya, bukan teman saya sih, ya teman saya sih, Facebook itu Mark Zuckerberg itu teman saya, cuman memang kan dia tidak kenal saya, tapi saya kenal banget dia. Jadi memang di perusahaan itu nyantai, mereka nggak butuh harus pakaian formal seperti ini untuk ke kantor. Atau di Google, mereka itu nyantai, ada tempat santai tuh bekerja itu harus wah gitu loh. Itu kan lingkungan kerja. Oke, jadi itu akan membangun. Kalau memang berkinerja dengan baik, cara mereka seperti itu untuk berkinerja dengan baik, oke silahkan. Yang penting tujuan dari organisasi tercapai. Baru tantangan dalam peluang dan peluangnya. Pertama, merespon globalisasi. Sini peningkatan penugasan luar negeri itu penting agar sumber daya manusia kita ini paham dengan perubahan konsep yang terbaru. Bekerja dengan individu dengan culture yang berbeda itu sangat penting agar apa, saling motivasi. Bahwasanya menanggulangi reaksi anti kapitalisme. Ini kan penting anti kapitalisme ini. Karena kita kalau dipuaskan karyawan itu, maka mereka tidak akan membuat usaha sendiri. Misalnya memantau perpindahan pekerja. Jadi dalam artian rotasi pekerja dari negara antar negara itu kalau bisa serendah mungkin. Bahwasanya mengatur individu selama perang melawan teror berlangsung. Dalam artian setiap ada globalisasi kan otomatis akan ada nih hambatan dan peluang, terutama saat kita berbicara apa namanya ya, persaingan, itu akan ada nih teror. Jadi bagaimana kita mampu merespon itu. Baru mengelola keragaman angkatan kerja. Angkatan kerja kan bermacam-macam, mulai dari gender, ras, asal negara, usia, disability, pasangan, agama dan lain-lain. Makanya di beberapa perusahaan itu dilarang untuk menikah sesama karyawan. Diharapkan untuk keluar salah satunya. Atau usia, banyak orang umur 60 udah deh stop aja karena mereka tidak politik lagi. Atau agama, mungkin karena dianggap agama salah satu agama itu terlalu banyak memakan waktu untuk ibadah, mungkin akan ada sedikit apa ya, kalau di luar negeri itu agak mereka akan melihat seperti itu, tapi mereka sudah mulai menekan hal-hal rasis yang berkaitan dengan agama. Mereka akan menerima semua agama. Gender, dalam artian kan kalau pekerjaan
organisasi kita itu pekerjaan berat, ngapain kita pakai gender wanita untuk bekerja di perusahaan itu? Contoh, kita adalah perusahaan jual beli pasir, butuhnya kan yang tenaga kuat-kuat, laki-laki tuh untuk memindahkan pasir ke truk, truk akan membawa pasir, pasir tadi akan turun kembali, itu kan butuh laki-laki nih. Atau ras suku, ini penting, asal negara penting. Kalau kita berbicara asal negara, ini ada dua kemungkinan yang biasanya orang, oh ini deh yang paling bagus, ini yang paling penting. Ada host country employ. Jadi orang menganggap bahwa orang yang berasal dari luar itu yang lebih baik. Ada juga in country, dalam artian orang yang berasal dari dalam negaranya itu yang menjadi yang baik. Itu berbeda-beda. Makanya keberagaman angkatan kerja akan mendorong kita untuk menemukan orang yang paling tepat untuk mendukung visi misinya perusahaan. Baru meningkatkan kualitas produktivitas, itu ada quality controlnya, ada engineering, baru merespon kurangnya tenaga kerja. Ini penting, perubahan angkatan kerja, karena karyawan akan semakin tua, mau nggak mau itu harus diubah. Kurangnya karyawan terampil, ini penting. Kita katakan kita harus mentraining kembali atau menyekolahkan kembali pensiun dini dan karyawan dengan usia tua. Itu makanya penting nih perilaku organisasi. Baru meningkatnya layanan pelanggan. Nah ini paling penting, karena saat kita lihat karyawan kita nggak bagus dalam memberikan pelayanan kepada karyawan, maka mungkin kepada konsumen, maka konsumen tidak akan kembali lagi. Oke, itu dia terkait dengan respon itunya. Baru model perilaku organisasi ini ada beberapa model. Yang pertama itu kita lihat dari gambaran ini, ada dari individu ke grup, baru ke organisasi. Dia level gambaran sederhana dari beberapa fenomena dunia nyata, dalam artian seperti inilah biasanya terjadi. Dari individu yang baik, maka akan muncul grup yang baik. Saat grup itu sudah baik, maka akan ada organisasi yang baik. Dalam artian akan ada peningkatan. Kalau kita lihat model perilaku yang di sini, ini lebih ribet. Ada yang dependen dan variabel independennya. Jadi dependen ini apa aja? Ada satisfaction atau kepuasan kerja, ada citizen, ada deviant workplace behaviornya. Nanti kita lihat bawah. Produktivitas, di sini ukuran kinerja yang mencakup efektivitas. Jadi kalau kita berbicara variabel independen dari sebuah perilaku organisasi, ini salah satunya, produktivitas. Jadi kita harus mengukur nih seperti apa produktivitasnya. Baru di dalamnya ada efisiensi dan produktivitas. Baru kita turun ke mangkirnya, ketidakhadiran kantor tanpa izin, perputaran karyawan, baru perilaku menyimpang tempat kerja, ini sangat banyak terjadi. Baru perilaku keluargaan di dalam organisasi, baru kepuasan kerja. Jadi saya yang paling paling sering melakukan penelitian itu di kepuasan kerja. Karena apa? Saat kita berbicara kepuasan kerja kan kita berbicara tentang kita sudah nyaman belum di pekerjaan itu. Dan saya, karena saya kebetulan orang manajemen, saya bekerja di sebuah organisasi, maka saya sering membuat penelitian. Ya kemarin itu pernah saya buat work life balance di sebuah, tidak di Seri Mutiara sih, di kampus lain. Bagaimana sih para karyawan di sebuah kampus itu mampu membagi waktunya antara bekerja dengan mengurus anak. Apakah mereka ini akhirnya produktivitasnya turun atau naik, besar atau kecil? Itu sudah saya teliti. Dan ternyata dari hasil penelitian bahwa saat perusahaan bisa memberikan work life balance yang tepat kepada sebuah kepada karyawan, maka produktivitasnya karyawan itu akan meningkat. Itu ternyata. Makanya di beberapa perusahaan itu, saya lupa nama maskapai penerbangannya, mereka diperbolehkan untuk istri dan suami bisa bekerja di satu perusahaan yang sama. Dan kalau istrinya di perusahaan itu di jauh gitu ya, dicarikan untuk mereka mau di mana nih tinggal bareng, agar produktivitas mereka meningkat gitu loh. Atau ya sekarang kita lihat undang-undang tenaga kerjaan sekarang sudah memperbolehkan suami istri untuk bekerja dalam satu instansi. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan untuk perilaku organisasi kita. Baik, kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar.